Balik lagi di channel Pasutri Random di segmen podcast Semriwing. Nah, kalau di minggu sebelumnya kita udah cerita, ya kan, udah sharing tentang pengalaman yang dialamin oleh Mas Christian sendiri dan itu di daerah Malang. Ternyata ada yang merespon gitu kan, ada yang bertanya secara langsung dan ingin diskusi di email Pasutri Random. Masih penasaran tentang beberapa hal yang mungkin apa ya, tidak menangkap atau mungkin kurang jelas dengan penjelasannya Mas Christian dan ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Nah, sekarang aku terhubung lagi dengan Mas Christian yang punya cerita seram banget karena ceritanya banyak banget, ya kan, dan kita akan membahas apa sih yang ditanyain oleh apa ya, sahabat podcast Semriwing, sahabat. Nah, ini Mas Christian ada email pertanyaan dari Vanessa Lovenia. Hai, salam kenal, saya orang Malang, mau tanya kenapa guru lesnya kok cuma satu orang aja? Terus tadi Mas Christian kan katanya ada beberapa anak yang rolling, yang ketemu terus ya, 4 ini aja. Kalau gitu biasanya kan gurunya ada beberapa. Ini kejadiannya di Malang sebelah mana ya kalau boleh tahu? Karena mungkin umur saya sama Mas Kris ini lebih tua saya, dan saya dulu suka les di mana-mana sejak kecil. Makasih. Nah, Mas Christian coba dijelasin mungkin pertanyaannya kenapa guru lesnya cuma satu? Oke, mungkin mbaknya mungkin belum gimana ya, mungkin ceritaku mungkin belum diterima dengan benar mungkin ya, atau mungkin kurang jelas, aku jelasin lagi aja. Jadi di situ itu gurunya ada banyak, lebih dari 5 lah. Tapi jadwal dari les yang normalnya itu adalah dari siang sampai sore. Jadi namanya aku lupa sih kalau untuk jadwal pastinya, tapi setauku jadwalnya itu biasanya berakhir di jam 5, kurang lebih jam 5. Nah, waktu itu kejadiannya adalah karena di pertemuan sebelumnya itu gurunya sempat izin sehingga jamnya kan akhirnya kosong dan gampangannya ada hutang waktu kelas untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu. Jadi digantinya setelahnya itu, dan itu jadwalnya memang dijadwalkan di luar jadwal normal dari les-lesan di situ. Nah, itu sekitar jam setengah 6, jam 6 itu tadi. Nah, bukan bukan berarti nggak ada guru les, karena kebetulan waktu itu adalah istilahnya les tambahan, jadi cuma ada satu guru itu aja yang benar-benar ngajar, karena ada hutang pertemuan lah, satu pertemuan gitu. Dan untuk jawabannya untuk yang rolling itu cuma 4 orang. Jadi gini, di sana itu kan jadwalnya dari siang sampai sore tadi. Itu teman-teman itu juga ikut beberapa mata pelajaran yang lain. Dan itu memang mencar-mencar kelasnya. Aku ikut cuma beberapa aja. Nah, yang sering ketemu memang cuma 4 anak ini aja. Temanku yang selalu ketemu di setiap mata pelajaran yang aku ikutin di les di situ. Nah, kebetulan kita ambil kelas yang bahasa Inggris itu barengan. Jadi makanya kenapa kita berlima itu les di hari itu jadwalnya sebenarnya. Itu. Dan untuk tempatnya mohon maaf nggak bisa aku kasih tahu ya, karena ya jaga aja lah, jaga untuk privasi dari tempatnya juga. Cuman kalau aku cuma bisa ngasih tahu kejadiannya itu sekitar 2002, 2003 lah. Kan sekitar kelas 5, kelas 6-an waktu itu. Nah, Itu aja itu sih. yang penting di Malang ya. Untuk detailnya tidak bisa dijelaskan lebih detail karena yaitu privacy dan kita nggak ngerti kan sampai sekarang tempatnya masih ada apa enggak. Kalau masih ada, waduh, Iya. bahaya juga gitu loh. Yang pasti itu di area perumahan, gitu aja sih. Area perumahan di Malang, gitu aja. Nah, yang Malang kan luas ya kan, dan walaupun mungkin apa namanya
teman-teman, aku pernah les di mana-mana loh dulu ini gitu, tapi kan mungkin Malang yang dimaksud bisa beda, bisa juga sama gitu kan. Jadi mungkin juga nggak ketemu karena kan Malang itu cukup luas gitu kan. Terus ini ada satu lagi, tapi ini adalah pertanyaan ketika aku ketemu dengan temanku, ya kan. Terus dia menanyakan secara langsung gitu karena dia dengerin podcastnya. Di tempat les ini itu ada satpamnya nggak sih itu? Dan pada waktu kejadian itu satpamnya itu tahu nggak gitu loh, ada di situ nggak gitu. Terus kalaupun nggak ada itu dia kemana kok pada waktu itu nggak ada gitu. Nah, oke. Untuk hari-hari biasanya setiap harinya tuh ada kayak security-nya gitulah makanya. Yang biasanya itu adalah yang ditanggung jawabin untuk pegang kunci dari rumah les-lesan itu. Memang ada. Tapi aku kurang tahu ya pada waktu itu di hari kejadian si bapaknya itu nggak ada. Jadi waktu aku datang sudah memang nggak ada penjaganya itu. Jadi kuncinya dititipin ke guruku itu karena cuma tinggal guruku itu doang yang masih ada kegiatan mengajar soalnya. Oh gitu. Dan setelah kejadian itu satpamnya atau si penjaga rumah ini dia selalu ada di situ. Ada sih beberapa, ya seingatku sih ada terus tiap harinya. Cuman karena waktu itu aja yang tidak ada. Itu agak misteri ya. Ya nggak tahu juga itu kok. Ya. Kok kebetulan cuman hari itu aja dia nggak adanya gitu. Lah itu berarti kayak itu bikin bertanya-tanya banget sih itu. Itu cukup misteri ya. Kenapa pada waktu kejadian dia kok pas nggak ada di situ? Apakah itu suatu kebetulan? Apakah itu emang he knew something ya kan? Tapi ya kita nggak tahu kebenarannya gitu. Nggak tahu. Ya benar. Nah itu adalah dua pertanyaan yang sudah dijawab langsung oleh Mas Christian karena emang dari ceritanya itu bukan cukup sih, emang serem banget dan banyak loh viewsnya. Ya kan udah sekitar ratusan, kayaknya aku nggak ngecek berapa pastinya sih, tapi udah nembus ratusan gitu kan. Iya nggak? Udah nembus 100 lebih. Terakhir aku sempat lihat di YouTube-nya juga ada yang tanya deh katanya. Kalau nggak salah ingat ya, ada yang bilang kayaknya aku dibawa ke dimensi yang lain atau dunia yang lain gitu. Oh iya. Ada yang kayak gitu. Ya mungkin nggak tahu karena waktu itu kan kondisi yang waktu aku bilang aku di situ tuh mati lampu, kan di luar memang gelap, tapi waktu aku di atas lihat kan di luar sudah kelihatan nyala, makanya oh Bu, nyalakan aja lampunya, udah nyala di luar, tapi nggak bisa, kita turun sampai di bawah kan bener-bener nggak ada tanda-tanda kehidupan lah ya. Rumah situasinya masih sama, jalanan itu, rumah-rumah yang ada di situ memang sama, cuman situasinya tuh bener-bener kayak gelap, kayak nggak ada kehidupan sama sekali, itu doang. Ya yang aku nyimpulin juga ya, setelah lama-lama aku pikir ya mungkin waktu itu aku bukan di situ, aku dibawa ke dimensi yang lain mungkin ya, entah pada waktu ketika udah masuk gerbang atau mungkin ketika masuk ke dalam kelas. Kayaknya antara itu kan, antara mungkin. Itu sih jedanya. Iya mungkin. Iya bisa ya antara dua itu. Entah ketika udah masuk gerbang, kan ketika masuk gerbang itu yang datang itu Mas Kris dulu apa gurunya dulu ya? Gurunya dulu ya. Guruku sudah. Waktu di gerbang sekolah maaf, di gerbang rumah dari les-lesan itu. Dia guruku sudah ada di dalam. Oh iya. Sudah di dalam. Karena sebelumnya kan habis ngajar juga di jam sebelumnya. Jadi dia cuma nungguin kelas untuk aku doang. Oh ya. Jadi berarti ketika masuk kelas kayaknya ya. Oh dari awal gerbangnya itu ya kira-kira. Aslinya kan dikit cuma gurunya apa soalnya belum pulang. Oh gitu. Ya ini adalah sebuah apa ya, menerka-nerka kan. Pasti
Enggaknya kan kita nggak tahu ya, kurang lebihnya kayak gitu. Tapi yang komen kayaknya emang ada benernya juga sih. Udah masuk ke beda dimensi sih kayaknya. Kayak kesirap. Kesirap. Mungkin iya bisa ditiru, karena kan selama waktu di sana kan semua kejadiannya nggak real semua, jadi dari keempat temanku, dari si cewek-cewek yang ada di kelas itu, dan guru yang tiba-tiba udah masuk bawa lilin sebelumnya, kan sempat ada yang nyerupai guruku juga kan, sempat ngajar sampai akhirnya lilin mati semua. Itu kan nggak nyata semua, cuma aku sendirian doang sampai guru akhirnya datang. Ya, sudah terjawab ya teman-teman. Semoga rasa penasarannya tidak menghantui lagi. Kenapa kok bisa ya? Emang bisa, dan itu emang kejadian gitu loh. Dan itu emang dialami sendiri gitu. Ini real, dan emang dari Mas Christian sendiri udah jelasin kan kayak di akhir video kalau ceritanya itu emang bener-bener serem banget, dan kalau bisa difilmin sih mungkin bisa difilmin gitu. Karena emang apa ya, ini kejadian kayak unreal banget ya, tapi real gitu loh. Terlihat unreal tapi emang nyata gitu. Aku sampai nggak berani untuk dengerin 3 kali. Jadi aku cukup kayak dengerin 2 kali, yang 2 itu kayak aku sambil ngapain gitu. Karena emang wow, aku pusing dengerinnya. Setelah dengerin itu bener-bener kayak tepat, terus aku bilang sama suamiku, aduh aku pusing banget, sampai diomelin, kata kamu ngapain dengerin lagi tuh, ngapain, padahal udah tahu ceritanya. Aku bener-bener kayak pakai flashcare, pakai koyo, karena emang sekuat itu powernya dari ceritanya itu untuk bahkan didengerin pun tuh kayak seram bosku. Ada nggak tuh kayak pengalaman Bisa ada ceritanya. Oh iya, ada nggak pengalaman setelah menceritakan ini ngalamin sesuatu? Atau mungkin setelah dengarkan, pasti dilihat dong video YouTube-nya obrolan kita. Oh iya, pasti. Ada nggak kayak apa ya, efek samping gitu? Kalau aku bener-bener kayak kerasa pusing banget itu, sampai kayak 1 hari 2 harian lah aku bener-bener pusing. Kalau aku sih enggak sih ya, aku enggak sih. Ya? Enggak. Ini istri, Novi. Ya, kalau istriku itu pun dia nggak berani dengerin langsung, benar-benar fokus lihat di videonya. Jadi kan yang waktu itu kita mabar, ingat kan? Nah, itu kan aku memang baru pertama kali dengerin videonya. Aku pengen tahu gimana sih videonya, jadinya aku dengerin di malam itu waktu kan baru upload. Aku nonton, pertamanya Novi nggak dengerin, dia cuman sambil HP-an dengerin dikit-dikit gitu. Di beberapa menit dia baru tanya, loh, oh ternyata ceritanya gitu ya. Kan habis itu memang aku sempat ceritain dikit-dikit gitu lagi, kisi-kisinya doang. Sampai dia pun nggak tahu, loh temenku ternyata dia yang mati. Iya memang. Loh kok bisa kayak gitu? Ya nggak tahu. Aku sampai didengar waktu itu pun sempat marah. Udahlah jangan nyetel sekarang, besok pagi aja. Atau siang kamu lihat sendiri aja, nggak usah sama aku. Aku nggak mau dengerin, males. Tapi akhirnya aku sempat pause bentar, aku beli lagi sambil kita main itu. Iya. Dan setelah itu nggak ada kenapa-kenapanya ya. Karena kita sambil main soalnya ya. Jadi kalian main terus ada tab yang nyetel YouTube kita itu nyeritain itu. Jadi nggak fokus. Nggak terlalu fokus. Kalau terlalu fokus pasti udah ya nggak tahu sih. Karena ya setelah kejadian itu pun juga lama-kelamaan semakin kesini, soalnya kan Novi jadi semakin sensitif jadi. Kayaknya semenjak dari pulang dari Mojokerto itu enggak sih kita? Iya, kayaknya. Walaupun emang dasarnya dia sering diganggu sih. Ya itu tadi penjelasan dari Mas Christian ya, yang punya pengalaman. Kalau mungkin ada teman-teman yang paham ilmunya tentang cerita Mas Christian ini lagi, terus kayak ngerti situasi apa sih yang dihadapin sama Mas Christian dengan pasti, karena kita sendiri tuh kayak masih menerka-nerka kayak gimana,
boleh masih kita nerima untuk open discuss, kirim email, nanti kita bisa bahas dan kita obrolin lagi ya. Mas Christian ya. Oh, ada nggak cerita lain atau pengalaman lain Mas Christian ngalamin kayak dibawa, anggaplah kita nyebutnya dibawa ya gitu, dibawa ke dimensi lain. Ada sih.